jangan yang kita harus bisa menyamakan diri kita dengan mereka. Bahwa kita tuh sama dengan mereka. Beradaptasi itu ya. Ya, tapi kalau berhadapan dengan yang lebih upper class atau apa, kita juga kasih tau dong kita upper class. Langsung bawa ini. Langsung pakai parfum. Biar wangi. Itu challenge-nya kalau kualitatif, karena kita langsung berhadapan dengan respondennya informannya gitu sih. Jadi gini, kita belajar memahami kenapa dia bertindak seperti itu dan salah pahamnya di mana. Kalau ada konfliknya kenapa? Jadi paham. Berarti nanti kita di kehidupan sebenarnya mesti lebih hati-hati, jangan sampai kejadiannya yang seperti ada di si variety show itu misalnya gitu. Wow, selamat datang kembali di Kode Marketing. Hari ini kita bakalan ngobrol sama salah satu orang yang saya kagumi sejak pertama kali entry di marketing research professional life gitu ya. Ini basa-basi atau? Enggak, ini benar-beneran. Itu tadi yang ngomong. Itu narasumber ya guys. Kita langsung aja welcome Mbak Didi. Oke, halo. Halo. Lihatnya kemana? Kesini apa ke situ? Bebas, mau lihat tiga-tiganya boleh. Oke. Biasa jadi idol. Kita kenalan dulu sama salah satu tamu istimewa. Jadi aku sulit mendapatkan beliau untuk bisa ngobrol kayak gini. Udah 7 tahun dihubungin, tapi akhirnya berbalas juga nih pesanku. Kamu gak hubungin? Oke. Gue rasa kelupaan, kebetulan inget lagi. Oh gitu, kelupaan inget. Iya benar juga sih, tapi kamu top of mind aku kok Mbak. Oke, makasih. Kamu top of mind aku di expert research di kualitatif. Jadi kalau aku inget research kualitatif, aku pasti ingetnya Mbak Didi. Oke. Gitu, berarti kamu jago banget nih personal brandingnya kan. Jadi kalau kualitatif research ingatnya Mbak Didi. Sebelum kita jauh ngomongin hal-hal yang sangat luar biasa berat itu, kita mau tanya apa kabar Mbak Didi? Aduh, beginilah tetap cerewet. Apakah semua research practitioner itu cerewet? Enggak ya? Enggak. Kalau aku lihat karakternya enggak. Karakternya. Tapi kalau kayak buat kualitatif yang harus yang cukup mau ngomong banyak ya. Karena kan kalau ngomong sama konsumen kita juga harus kelihatan bahwa kita mau ngomong. Karena kita kan perlu mereka bicara juga. Masa kita nggak kasih contoh kalau kita banyak. Tapi tentu ada masanya di mana kita mesti diam juga supaya yang lain ngomong dan semuanya mendapat porsi yang sama untuk bicara. Nah, karena ada perbedaan. Misalnya, ini langsung ngoceh aja. Langsung ngoceh lah. Nice. Misalnya nih kan gue udah di riset udah lama ya. Dari seberapa lama tuh gue lulus kali ya. Tapi emang nggak langsung riset ya. Tahun berapa tuh gue lulus? Sudah 89, tapi sebelumnya juga tuh mahasiswa udah dapatlah orderan untuk menjadi moderator gitu. Nah makanya terus tertarik setelah itu ke research. Sebelumnya ke advertising dulu, jadi gonta-ganti antara advertising dan research gitu ya. Nah jadi ada beda tuh, kalau zaman dulu orang ngomong masih malu-malu gitu, masih tahun 20 tahun yang lalu. Yang ngomong nggak mau ini, jadi kita kalau bawa responden tuh isinya 8 orang, karena supaya kita perlu orang mau bicara. Kalau sekarang kita mengurangi jumlah responden itu karena semua orang mau bicara. Jadi terasalah ada bedanya bahwa dengan kurun waktu sekitar 20 tahun orang Indonesia sudah lebih terbuka, lebih mau membicarakan pengalaman pribadinya gitu kan. Ya kalau yang dulu enggak. Jadi pasti harus 8. Jadi kalau klien sekarang mungkin kalau minta, kalau perlu 4 aja deh, tapi mendalam, ya kan? Kalau dulu banyak deh supaya mendalamnya dari banyak sumber gitu. Sih ada bedanya sih. Berarti karakter audiens pun beda ya sekarang? Udah membuka diri, ngomongin apapun tuh udah jauh lebih open ya? Lebih terbuka, lebih mau. Tapi bahkan lebih talk aktif dong Mbak? Lebih talk aktif, dan tapi juga kadang-kadang ya kita harus pinter nyaring juga. Dia lebih show off apa enggak? Flexing. Ya show off kan kadang-kadang ada show off, tapi kita tapi berdasarkan pengalaman kita tahu ini dia asal bunyi aja mau pamer. Kan ada juga yang atau ngomongnya beneran itu juga. Tapi emang itu hanya bisa pakai pengalaman kali ya untuk menentukan. Ya ampun, berarti sebelum aku lahir aja Mbak tuh udah di bidang ini, berarti udah expert banget guys. Berarti kan intinya Mbak ini jago nih melihat orang ya, nih orang banyak mulutnya nih atau nih orang tapi bukan berarti aku ahli banget untuk individual, aku kan lebih ke kelompok ya. Lalu pun kadang-kadang emang
membantu juga melihat oh ini banyak bullshit, gue tinggalin jangan ngomong-ngomong lama gitu bisa. Berarti emang konsep energi itu ada ya, menyerap energi orang lain, berbagi energi gitu. Itu ada bener, ya? Bener, ada. Bener ya, Mbak? Jadi kalau kita ngobrol dengan orang lain itu, gini aja misalnya ya, atau dengan satu kelompok orang, itu ada energi yang gue ambil sebenarnya. Semakin dia reaksinya baik, aku juga semakin semangat. Jadi kalau misalnya klien bilang, oh Mbak lu hebat juga sampai malam masih bisa senyum, masih bisa, karena gue juga mendapatkan energi dari mereka. Itu satu secara energi. Kedua, banyak juga apa yang kita dapat ya, kalau kualitatif itu kita dapat tips-tips juga dari yang kita kadang-kadang nggak tahu. Ada info-info baru atau tips-tips tertentu yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita pribadi. Ada kata-kata bisa menerapkan ilmu kualitatif tadi ke kehidupan pribadi. Sebagai seorang practitioner nih, apa sih yang di-adopt ke kehidupan pribadi? Selain tips-tips dari ini ya, terutama kalau ibu-ibu misalnya untuk gini lah cara menggoreng yang ini supaya nggak berminyak atau nggak mengepul-ngepul ke atas, itu caranya apa, pakai tepung dituang atau apa, cuci baju gimana ya. Untuk yang kasus-kasus tertentu harus misalnya pakai bahan ini, bahan itu yang berguna untuk kehidupan pribadi ya. Ya kayak gitu sebenarnya. Waktu itu responden ini ngomong begini, ngomong itu yang kita ambil cara bikin caranya gini yang kita tahu umum, tapi ternyata ada cara lain yang lebih praktis, lebih mudah, kayak gitu sih. Berbagi informasi yang berfaedah gitu ya. Sebenarnya iya. Oke, really nice. Kita harus BTW nih, di era digital sekarang Mbak Didi main medsos nggak? Aku enggak. Mari kita tertawa. Tapi aku suka orang yang sangat unik ini guys. Berarti nggak main medsos sama sekali? Ada IG, Facebook gue hapus karena waktu itu pernah dihack, terus hapus, terus ya udah nggak pernah muncul lagi. IG pun gue ya selected ini, tapi gue juga jarang posting foto-foto dan sebagainya. Kadang-kadang orang posting mah gini-gini, males lah. Gue sendiri pribadi sebenarnya ada begini, bukan gue mau irritating orang pada umumnya tapi kadang-kadang gue ngerasa kadang-kadang yang banyak diposting tuh lebih ke lifestyle. Ya enggak? Makanan, minuman, lo pergi ke luar negeri lah, lo pamer lah. Bukan lo pamer gini-gini. Oke lah kalau 1-2 foto nggak apa-apa, tapi itu sampai dengan hal-hal yang detail ya. Aku tuh mikirin, mungkin karena aku dulu backgroundnya ilmu sosial, sosiologi. Jadi kamu menganalisis perilaku itu gitu ya. Gue mikir kalau orang yang nggak punya gimana ngelihat kita. Oh my god, empati kamu mulai bermain di situ. Orang yang nggak punya tuh gimana ngelihat kita terus aja posting terus mau soal makanan kita, soal ini kita. Terus create kita gimana, kita juga kepengen juga kan mereka pastinya kan. Jadi untuk apa gitu loh, maksudnya mungkin ada bagusnya, ada, gue belum bener-bener melihat, dan gue nggak boleh judgement juga sama orang yang sering posting kan. Nggak boleh judgement juga, mereka memang senang gitu, senang mungkin juga dengan menyebarkan kegiatan itu ada ini positif juga bagi mereka, kepuasan gitu menurut gue ya. Tapi kan gue pribadi, lo kan nanya pribadi. Iya dong, pribadi. Ini bebas bersuara. Misalnya kan ada temen yang misalnya dulu tuh nggak mau ngelihat apa posting gini-gini gitu, nggak boleh lo ini apalah, haram lah apa. Iya, bener, misalnya. bener. Tapi sekarang malah jadi dominan segala macam diposting gitu kan. Sarapan pagi, makan siang, makan malam. Iya. Itu kan data yang dibagiin ya. Informasi penting. Gue rada takut juga dengan sebagai ibu 4 anak, gue fotoin online semua orang tahu dong gue anak gue 4. Nanti kalau misalnya orang yang jahat ya, kalau orang yang baik sih nggak apa-apa. Tapi kan yang kita kenal pribadi nggak apa-apa. Tapi lo tahu kan itu pendapat dari kriminolog itu. Iya tahu, pernah baca aku. Yang melakukan kejahatan kebanyakan orang yang paling dekat dengan kita. Iya, jurnalnya begitu. Tapi gue bukan menuduh, enggak. Iya, tapi lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Sama filter apa yang mau dibagikan. Jadi maksudnya filter juga nggak usah yang apa ya, memborbardir terus tiap hari terus. Kalau gue, tapi yang lain mungkin ada energi lain yang mereka dapatkan dengan membagikan, nggak apa-apa. Mungkin itu adalah healing mereka gitu, relaksasi passionnya mereka di situ, nggak apa-apa ya. Atau produk atau apa yang mereka lagi usaha gitu. Kan nggak apa-apa, untuk jadi lebih sebagai alat untuk
memberikan informasi kemajuan nggak apa-apa. It's okay berarti It's ya. okay. Tapi kalau personal kayaknya gue rada ngerem kalau gue rada sih. ngerem. Aku juga Bukan gitu. rada lagi, emang ngerem. Emang ngerem. Kalau aku private Mbak account, jadi bisa filter selected. Jadi aku membagi audiens yang boleh tahu. Iya, itu Daily pun juga lifestyle. gue nggak jarang foto. Udah setahun kali gue nggak foto, gue pergi kemana enggak. Diam-diam kayak gini Nggak tuh merasa ada kebutuhan. nggak ada kebutuhan. Kali ya. Sekarang Berarti kamu mungkin nggak ada ada sekarang. Nggak butuh aktualisasi ya? Nggak butuh aktualisasi. Aktualisasi gue rasanya cukup sama keluarga aja deh. Nggak usah. Guys, kita belajar dari Mbak Didi. Mau nggak usah flexing. Tapi sekarang ya mungkin perlu sekarang. Sosialisasi kali ya kalau Ya, sekarang ya. Karena apa kan lu interaksi. sekarang udah sampai mana? Mungkin Betul. teman-teman juga pengen tahu kita kabarnya apa. Iya gitu Ya loh kan? Mbak Didi. Kita benar. kabarnya apa? Ya itu gue sih merasa itu tertolong waktu Facebook baru oke. awal tuh ya ketemu teman-teman lama melalui Facebook. Jaringan Ya itu. sampai dia hack gitu kan. Tapi gue merasa gue seneng banget nih ketemu teman lama gitu kan. Itu. Berarti ada positif dan negatif selalu ya. Ada both sides Pasti gitu. ada. Kita hati-hati aja. Paling gitu. Berarti kan tadi ada sebut-sebut nih punya 4 anak. Itu multi generation nggak Mbak? Maksudnya multi generation? Jadi generasi X, Y, Z atau semua rata-rata Oh. ada loh. Ya ke gue sih nggak begitu guling-guling. Tapi memang gue merasa sih kadang-kadang ada gap-gap yang in terms of bahasa gitu kan ya. Ada term-term baru yang atau mereka gue ngomong biasa mereka wah Yes. berekspos Iya gitu kan. benar. Mana mau meninggal kita ini gitu kan. Ngeri Istilahnya banget itu loh. istilahnya Padahal kan kalau di Inggrisnya we are dead, we are doomed gitu Yes, kan. iya, Kalau iya. Inggrisnya, Inggris, dan iya. kita udah biasa denger gitu kan. Iya Mungkin benar. karena bahasa Indonesia rasanya lebih apa ya, lebih deg-degan ya, lebih apa gitu. Kayaknya yang ditransfer energi agak ngeri gitu ya. Iya. Terlalu besar Dengan bahasa. perbedaan bahasa loh. Betul. Padahal kadang-kadang kita untuk mengatakan sesuatu yang kita secara emosi agak takut, mengerikan, kita ngomong dengan bahasa lain. Yes. Kayak gitu Itu kan. ya. Itu ada ilmunya berarti di kualitatif ya Mbak ya? Itu bukan ilmu sih, ya maksudnya gue aja, mungkin yang lain juga. Yang lain juga gitu. Kan harus belajar juga ngomong bahasa sama audiens saya gitu. Mbak, sekian puluh tahun kamu berkutat di dunia riset itu, ada nggak riset yang paling menurut kamu nih kayak satu project yang tidak bisa dilupakan? Yang nggak bisa dilupakan. Iya. Karena ini menarik gitu. Menarik banget buat kamu personal mengerjakan project itu. Boleh nggak diceritain? Banyak juga sih yang gue kadang-kadang gue inget karena misalnya situasinya tuh situasi kan kalau kualitatif itu kan primary data ya, jadi orang langsung diwawancara. Jadi bukan kita melalui cari data di internet atau secondary data dari buku apa. Nah itu memang ada yang bagi gue membekas gitu juga ya. Berkesan gitu. Berkesan gitu. Misalnya karena lokasinya jauh. Misalnya ke pedalaman. Ya, ke pedalaman yang situasinya tuh di antara sawah gitu kan, yang jauh misalnya. Contoh nih misalnya, tapi gue nggak akan bilang lainnya. Gue pernah yang buat riset UNICEF lah gitu ya, katakanlah yang tentang bidan-bidan yang jauh di Nusa Tenggara Barat, dan itu rumah bidan itu yang di tengah sawah misalnya, dan pergi ke sana harus yang jalannya itu apa ya, sudah agak berbahaya gitu, kalau lewat malam banyak begal lah atau apa gitu, dan itu daerah yang dimana kalau apa ya mereka menggali emas, jadi orang gali emas kayak lubang tikus. Iya, lubang sini, dan itu bisa terjadi di bawahnya ketemu dan mereka berantem di dalam misalnya gitu. Nah, yang kayak gitu, kita mesti jam sekian keluar dari sini, jangan mancar lagi. Kayak gitu sih, aku seneng ya. Kamu suka yang berarti yang cukup challenging itu dari sisi petualangannya itu ya? Petualangan dan itu petualangan. Petualangan. Ya. Kedua yang lainnya lagi, memang kadang-kadang kita jadi ada pengetahuan melihat bukan kasta ya, segmen-segmen masyarakat, bahwa di perkotaan tuh masih ada orang yang miskin banget, sampai lantainya tanah misalnya gitu, kan terharu juga ya. Sampai di pinggiran Kali Manggarai itu kan rumah-rumah gubuk ya itu ya, yang kegiatannya di sungai itu, domestiknya ada di situ. Itu kan kita juga kaget ya, kita rada-rada, misalnya kita risetnya untuk produk kelas bawah, katanya sachet-sachet kecil, kita pasti nanyanya ke sana. Dan kita di kota kita sendiri masih ada, itu kan ya.
Iya kan, di urban aja masih ada, dan kita harus bisa, yang aku ini ya tantangannya adalah kita bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Jadi kita misalnya masuk rumah mereka jangan yang Iya. gitu kan. Jadi harus mikromimik kamu itu harus dijaga. Harus tetap aja masih ini ngobrol gitu. Jangan yang kita harus bisa menyamakan diri kita dengan mereka. Bahwa kita tuh sama dengan mereka. Beradaptasi itu ya. Ya, tapi kalau berhadapan dengan yang lebih upper class atau apa, kita juga kasih tau dong kita upper class. Langsung bawa ini. Langsung pakai parfum. Biar wangi. Itu challenge-nya kalau kualitatif, karena kita langsung berhadapan dengan respondennya informannya gitu sih. Berarti yang kamu lihat itu kan keseharian mereka, berarti kamu observe di situ ya Mbak, prosesnya ya. Itu kan selain ngomong juga observasi. Observasi yang paling menurut kamu touchful. Yang kayak gitulah. Jadi kalau mereka ini tahu ngomong mereka yang bikin kita jadi pengen ikut nangis, misalnya cerita background keluarganya, suaminya bagaimana ditinggal, terus anaknya gimana. Itulah suka bikin kita terharu. Cerita-cerita real story ya, itu. Bukan aku bilang cerita rakyat kecil itu bikin kita nangis, bukan, tapi itu real story mereka gitu. Jadi kadang-kadang suka kita bikin aduh, mesti attachment nih kita nih sebagai peneliti, nggak ikut hanyut dalam situ. Ya. Berarti harus tahu juga ya batasannya, emosinya harus dibawa ke arah mana nih gitu. Jadi kita baper-baperan gitu kan. Nggak baper. Ya benar, setelah zaman sekarang baper ya. Baper. Yang kayak gitulah. Banyak pelajaran kok. Pantesan kamu betah ya di research kualitatif, menarik soalnya. Karena riset itu enaknya adalah setiap riset baru memberikan pengetahuan baru, memberikan ini baru, bagi kita wawasan baru juga kan. Jadi nggak terus itu aja kan. Iya benar. Pantesan awet muda. Makasih. Iya kan, karena orang-orang yang terus butuh sesuatu yang baru dan terbuka sama banyak lagi informasi, baik itu inovasi dan lain-lain, itu kan biasanya katanya energi yang diserap itu positif. Begitu ya. Oke. Gitu. Ini gambarannya guys. Gitu ya Mbak. Berarti kalau kita ngomongin lagi balik ke research kualitatif, kamu sekarang BTW masih sibuk di industri ini atau ada kegiatan aktivitas lain? Enggak, gue nih 5 tahun terakhir lebih banyak urus keluarga. Terus 5 tahun ini gue sebenarnya lebih banyak freelance aja, walaupun juga udah mulai nggak banyak lagi gitu ya. Terus apalagi ya, paling ya jadi tahu tentang rumah. Dulu kan waktu kerja domestik tetap nggak tahu tentang rumah. Iya kan? Iya, aku tuh nggak tahu dulu mesin cuci tuh harus begini. Masih tahu operate-nya, fiturnya tapi maintenance-nya gimana? Gue nggak tahu. Sekarang udah tahu. Nggak perlu panggil tukang-tukang, bisa sendiri. Tukang perlu, tapi bahwa itu harus ada cleaning yang sekali sebulan dengan deterjen khusus. Gue pikir cuma ditekan aja tuh cleaning sendiri air bersih. Ternyata harus ada deterjen khusus buat mesin cuci. Gue sekarang jadi tahu yang kayak gitu kan. Iya. Jadi kamu sangat epic sekarang nih soal domestik ya. Jauh lebih mengenal diri nggak sih Mbak selama proses domestik? Iya sih, cuma ada nyesel dulu. Kenapa ya gue sibuk ini, anak gue nggak ikut kegiatan yang gimana. Ada penyesalan gitu. Kenapa gue dulu nggak bisa ikut anak gue pergi kemana misalnya gitu kan, karena kerjaan gitu kan. Sekarang mereka udah gede, ya nggak bisa ikut lagi kemana-mana juga kan. Ikut aja Bang Intil. ada gitu. Jadi lebih bisa masak juga gitu kan. Misalnya dulu gue nggak masak, Sabtu Minggu, sekarang gue mulai masak gitu aja. Oh really nice. Berarti berfaedah selama kamu akhirnya, kita ngomongnya kalau bahasa sekarang slow living ya. Gitu ya. Iya, benar, slow living ya. Tapi gue kangen juga banyak yang pacingnya lebih. Kalau slow living itu kan memang terasa slow kan Mbak, iya benar kan. Tidak ada pressure. Nonton Netflix. Nonton Netflix ya. Baca koran. Baca Tempo. Baca koran guys, masih ada baca koran. Oh, gue masih yang printing loh korannya. Kamu masih suka yang printing? Aku juga sebenarnya sih. Oh, kelihatan generasi kita sama. Enggak. Beda feel-nya ya. Aku masih suka baca-baca buku. Dan lebih bisa baca lebih dalam gitu kan. Feelingnya jauh lebih dapat ya. Ngomongin soal Netflix, terakhir drama apa yang ditonton atau film apa yang ditonton? Wih, banyak lagi nonton nih sekarang nih. Wah, slow living beneran ini guys. Saya banyak jawabannya. Kalau aku aja sulit nih ya. Jadi gue karena kadang-kadang gini, misalnya nih yang terakhir nih gue lagi nonton The Recruit.
Night aku Agent, yes. ya kan? Ya, aku nonton. Terus seri Night Agent, terus seri-serinya yang Viking, Oh. Last Kingdom-nya Jepang, Yes, ada kan? Last yes. Kingdom-nya Jepang sama Last Kingdom-nya Yes. Vikings ya, Ya, Viking people. Terus untuk Chinese-nya juga ada Kayaknya semua Perfect negara nih. Perfect Match. Itu lucu. Guys, tenang, ini konten analisis. Konten analisis. Iya. Iya, Perfect Match itu lucu kan, tentang ibu dengan 5 anak perempuan, gimana ngawinin 5 anak perempuan tuh. Tapi itu belajar budaya juga. Yes, ya. Jadi gue bisa melihat juga, oh kenapa China itu memang budayanya seperti ini, karena dulunya seperti apa. Historicalnya ya. Kita pelajari. Itu beberapa ada misalnya kata-kata yang kita bisa ambil ininya ya. Walaupun film lama, kadang-kadang selesainya ya 40 jilid. Kadang gue berhenti di tengah gitu. Iya bener, kayak udah gue setengah aja nih. Kalau aku Mbak awal, tengah, akhir. Aku skip tengah-tengah. Iya, gitu. sama dokumenter Netflix itu bagus kan? Iya, bagus. Yang kayak misalnya The Mendes Murder, Yes. itu atau Unsolved Cases, Yes. kayak gitu lah. Guys, tontonannya cukup berat. Jadi buat yang nonton drama cipi-cipi agak sulit nih guys. Itu Iya. enak sih, masih kita denger biasa Korea melulu atau China melulu. Sekali pengen denger bahasa Inggris gitu kan. Benar. Beda ininya. Kekinian nih ibu satu ini guys. Harus, karena kan harus dong. ikutin anak kan. Ikutin anak ya. Mesti tahu mereka nonton apa. Jadi bisa ngobrol juga kan. Oh benar. Iya. Topiknya nyambung. Hah? Jadinya topiknya Hopefully nyambung, tapi anak-anak kadang bilang, aduh mah capek emang nerangin dulu ke mama. Oh gitu ya. Mama analisis soalnya gitu ya. Mama bertanya sulit gitu. Mama bertanya ujian. Lagi dengar musik apa selain nonton? Musik cuma yang kebetulan aja yang ada di film. Nanti gue tanya, ini musiknya apa, nanti gue dengerin. Oh ini dari siapa gitu. Gitu. Berarti terinfluence juga ya. Iya. Musiknya ada di entah di acara atau variety show sekarang banyak ya. Banyak banget. Dan itu menarik juga loh. Kayak misalnya Heart Signal-nya Korea atau China itu tentang, tapi sebenarnya yang kita ambil adalah relation antar dua orang tuh gimana. Jadi kadang-kadang gue bilang sama anak, kamu nonton ini supaya kamu tahu nanti kamu berinteraksi dengan orang lain gimana. Seperti apa? Ada kata-kata menarik, relation. Boleh nggak sedikit describe? Relation. Ya, karena relation itu complicated kan, gitu. Dari seorang point of view-nya, riset kualitatif deh. Gitu. Sulit kan ngomongin relasi, itu banyak variabel yang memang nggak bisa kita kontrol kadang. Gitu. Apa pesan untuk generasi muda Indonesia ini? Termasuk aku gitu. Relation guys. Ada nggak pesan tertentu? Pesan? Ya. Pesan sih nggak ada ya, tapi maksudnya itu tergantung diri masing-masing mau mengambil pelajaran nggak. Kalau aku nggak bisa dapetin apapun dari situ Bang, nggak ngerti gue gitu. Nggak bisa ya. Ya susah ya, karena memang nonton itu kadang-kadang jadi gini, kita belajar memahami kenapa dia bertindak seperti itu dan salah pahamnya di mana. Kayak kalau ada konfliknya kenapa? Jadi paham. Berarti nanti kita di kehidupan sebenarnya mesti lebih hati-hati, jangan sampai kejadiannya yang seperti ada di si variety show itu misalnya gitu. Kayak gitu loh belajarnya. Nice ya. Kalau mau belajar. Yang lucu-lucu juga ada, check-in Hanyang apa hotel zaman dulu di Korea kata-kata di sini kalau mau belajar. Kalau kamu sebenarnya kan belajar nggak juga harus nonton yang heavy konten ya. Bisa juga belajar dari sekitar gitu. Mengabsorb energi positif informasi yang ada gitu. Bisa. Terakhir baca buku apa Mbak Didi? Gue udah lama nggak baca buku, paling ya beli buku resep tapi nggak dibaca. Kalau mau belajar ya belajar. 200 Recipe of Pasta. Gue baca halaman depannya, nanti aja belajarnya ya. Paling yang gue beli itu 200 Recipe of Pasta. Oh gitu. Kalau aku sih nontonnya YouTube. Jadi aku langsung kayak gitu ya sekarang. Oke. Aku lebih suka audiovisual ceritanya. Langsung aja deh experience gitu. Oke. Gitu ya. Mbak Didi. Kita masih punya 5 jam lagi kan? Jangan. Mbak Didi sibuk guys, jadi kita harus banyak bertanya menggali informasinya. Anyway, menurut Mbak Didi sekarang kan Mbak Didi melihat fenomena yang
berbeda lah ya dari lintas generasi ini. Hmm. Ada yang harus diadaptasi nggak sih dari fenomena-fenomena mulai dari sosial ekonomi, informasi, era Internet of Things gitu untuk seorang periset harus membuka diri. Gue kalau tentang sebagai periset sih, gue ngelihatnya yang memang sekarang riset itu nggak bisa lagi kayak zaman dulu kan, cuma kualitatif kuantitatif gitu kan, pakai digital lah, inilah itulah. Nah itu sekarang gue juga baru mau belajar lagi, bukan belajar lagi ya, sedang belajar lagi. Oh berarti data itu bisa diambil tidak hanya dari primary ini ya, source gitu kan. Tapi sebenarnya masih primary source. Kalau misalnya kita meriset misalnya melalui data pelanggan, itu pelanggannya masukin data, dia langsung kan. Nah terus kita gali lagi di dalam pool of data kita. Nah itu kan dengan teknik yang udah lebih maju kan sekarang ya, dengan tools yang lebih efisien, mungkin lebih bisa lebih efisien, lebih cepat yang jelas. Cuma memang mungkin interpretasinya juga kita masih perlu, nggak bisa langsung interpretasi begitu aja. Mungkin stok knowledge kita yang dulu-dulu itu bisa dipakai untuk menganalisa gitu. Kalau analisa data yang biasa aja, sekian orang begini, segini gini, terus why-nya nggak ketahuan, makanya kualitatif masih perlu. Ini jualan jadinya. Iya benar. Iya kan? Nggak bisa lepas dari riset. Seperti itu. Jadi yang combination mungkin lebih bagus sih. Tapi cuma yang teknik zaman dulunya mungkin untuk lebih melengkapi. Kita kalau kita tahu lebih mengapanya atau how-nya atau why-nya, akan lebih mudah bagi kita daripada hanya data yang berbicara aja tanpa ada reason-reasonnya gitu. 5W1H-nya itu yang penting ya, untuk bisa jelasin ini kenapa terjadi fenomena ini, kenapa terjadi. Iya, jadi perlu ada ya yang sisi-sisi kosongnya kalau kita mau benar-benar menggunakan data itu sepenuh hati gitu ya, bukan sepenuh hati, full. Bisa connecting the dots-nya tadi ya. Makanya tadi ada kata-kata stock knowledge gitu. Berarti kan experience ini penting banget ya, apalagi interpretasi. Apalagi orang-orang yang baru mulai entry mau masuk daerah riset gitu kan akan beda ya sama yang udah experience puluhan tahun atau yang baru nyobain gitu. Ada tips dan trik nggak, Mbak, untuk orang yang tertarik nih buat masuk ke dunia riset gitu? Lu tuh harus ngapain dulu gitu? Lu mesti apain dulu? Lu mesti passion. Yang pertama tuh passion dulu. Passion terhadap risetnya sendiri. Passion terhadap orang lain. Apakah dengan aku kepo dan suka dan tertarik sama suatu hal itu adalah sebuah passion? Enggak, maksudnya kepo part of passion sebenarnya. Menurut gue ya. Iya. Menurut gue curiosity kan kita bisa bahasnya jangan kepo. Kepo tuh kayaknya terlalu negatif. Curiosity-nya ada nggak? Ada. Nah dari curiosity itu lo tarik lagi menjadi sesuatu hal yang bisa dibuat untuk menganalisa pasar misalnya, bisa. Lo punya curiosity dulu nggak? Jadi itu kan yang paling penting. Berarti basicnya itu dulu. Kalau menurut aku ya, lo punya interest nggak untuk belajar, untuk mengetahui orang? Kalau lo nggak perlu, yang penting gue susah dia mau jadi researcher. Guys, jangan self center ya. Gue gitu nggak bisa. Enggak, itu pendapat tapi gue. Dibutuhkan juga berarti ada empati dong ya. Itu kan bisa connectingnya sama simpati. Setelah itu kita ada empati. Empati itu memang kalau gue belajar dulu sih ya, itu kayak kita masuk kepada mindset orang gitu, berusaha memahami tanpa menjudgment. Harus. Itu yang paling sulit, Mbak, ada kata-kata tanpa menjudgment. Kan baru era-era beberapa bulan ini nih lagi hits banget campaign We Listen, We Don't Judge. Gitu. Gue malah nggak tahu tuh. Malah nggak tahu. Dari siapa tuh campaign? Campaignnya adalah keresahan global terhadap mental health issue. Intinya terhadap mental health issue secara global. Jadi campaign itu disupport lah sama NGO luar negeri sampai dengan key opinion leader yang terkenal lah ya, untuk membuat orang netizen terutama gitu belajar untuk bisa punya sifat tadi, empati. We listen, we don't judge. Bagus ya campaignnya ya. Berarti itu sebenarnya basicnya dari riset itu kali ya, Mbak. Mereka udah melakukan activity itu. Emang harus researcher harus seperti itu kan. Campaign harus jadi riset dulu. Enggak menjudge. Jadi kita hanya listen beneran,
listen sampai sedalam-dalamnya, terus kita baru bikin ini harusnya seperti ini gitu kan. Oke. Berarti bagus ya programnya ya. Itu gimana Mbak? Sulit dong nggak menjudge ini, gimana ya mulut ini? Menjudge-nya jangan buru-buru. Menjudge-nya belakangan kalau datanya udah. Kadang-kadang tuh gini. Wih, Allah pintar banget gitu kan. Itu judgmental ya. Iya. Baru satu responden lo udah menjudge gue. Itu nggak bisa ya. Mesti banyak dulu. Terus lo bener. bikin tipologinya dulu, terus baru lo judge. Judge-nya juga harus sesuatu dengan tools yang scientific ya. Scientific bagus. approach guys. Iya. Jadi kalau lu judge gue begini, coba metodologinya apa dulu gitu. Iya dong. Iya kan judge-nya harus yang scientific. Dulu pakai tools-tools yang scientific kan. Nah, itu tuh fenomena sekarang. Jadi banyak yang keresahan-keresahan sosial dibikin campaign kreatif gitu ya. Jadi satu bentuknya outputnya gitu. Untuk ngajarin society kita untuk jari lo ya pelan-pelan dulu gitu. Iya. Aku setuju sih. Kayak orang karena medsos yang beredar gila-gilaan gitu katakanlah, orang udah nggak mengfilter lagi ini bener apa enggak ya kan. Nah itu udah salah tuh sebenarnya. Kita juga kadang-kadang nggak tahu ini bener apa enggak. Kadang-kadang kita cari berita di medsos gini-gini. Ini bener nggak ya? Kita cek lagi ke TV mainstream kan. Mainstreamnya ini bener nggak? Tapi kita juga nggak tahu TV mainstream punya siapa. Kadang-kadang. Iya. TV punya siapa? Ada muatan di belakang itu juga. Ada kepentingan nggak? Ya kasarnya gitu ya. Iya. Perlu bijaksana juga kan kalau kebijaksanaan itu kan ada experience lah. Iya, benar. Biasanya bijaksana ini yang sudah punya experience nih gitu. Iya, gue takutnya sih anak-anak nggak tahu ya, tapi kadang-kadang ada anak-anak yang bisa juga sih yang generasi muda yang bijak juga ada, pasti ada. Aku lumayan bercanda gitu, aku bercanda guys. Berarti gitu ya. Termasuk nggak pemilihan siapa yang mewarnai kita di dalam kehidupan sehari-hari adalah part dari kita akhirnya bisa menganalisa perilaku orang gitu. Gue mau deh temenan sama orang ini gitu. Gimana caranya Mbak? Gue mau sebenarnya sih kalau lu chemistry-nya udah ada, lu nggak mikir lagi. Chemistry itu bisa nggak sih digambarin dalam bentuk narasi Mbak? Chemistry itu terlalu abstrak. Chemistry, nggak tahu ya, kalau gue sih lebih ke feeling ya, percaya sama penilaian feeling dan kita kan dengan kenal satu orang tuh nggak langsung ada chemistry juga kan. Mungkin setelah pertemuan kedua ketiga kita baru merasa kita ada chemistry kan, nggak bisa langsung juga. Dibangun katanya chemistry itu dibangun pelan-pelan kan, bukan pelan-pelan tapi tidak langsung plak gitu. Ya kecuali life is blind gitu kan. Gitu kan Mbak, ketemu kayak ini jodoh gue deh, itu bohong ya Mbak ya? Nggak bohong tapi mungkin ya, gue nggak tahu deh. Ada scientific approach, tolong komen guys. Ya kan, kayak ini adalah jodohku, ya relasi kan nggak segitunya gitu. Tapi kan itu kembali ke orang masing-masing. Betul. Kan dia percaya nggak dengan life is blind sama pada pandang pertama langsung jadi, ya boleh aja, nggak apa-apa sih, risiko tanggung sendiri kan. Hey, belakang layar banyak yang ketawa guys, tandanya kayak relate banget sama hidup gue gitu. Ada yang pengalaman. Ada pengalaman kayak ketawa banget. Iya, kayaknya ketawa tuh paling kenceng namanya Mbak Dini guys. Iya, kenceng dia. Biasanya generasi-generasi yang udah bijaksana ini menertawakan kita nih yang masih suka banyak trial error gitu. Enggak menertawa sih. Cuma kadang-kadang gue kalau nonton anak-anak nonton TV gue, ini kenapa sih tokonya begini? Mah, zaman sekarang begitu, mah. Oke. Paling gitu. Emang begitu, mah. Iya deh gitu ya. Iya. Banyak lawaknya emang Mbak Didi. Jadi cara kita healing adalah kita menertawakan kebodohan kita kadang-kadang gitu. Aku ya maksudnya gitu. Iya, tapi emang ada orang yang bisa begitu sih, menertawakan diri sendiri. Iya, kayak ngapain ditertawain orang lain? Orang sih aja dulu. Itu orang yang bijak itu begitu. Katanya yang bijak begitu, yang bisa menertawakan diri sendiri. Kan aku nggak klaim guys, ini kayak hipotesis yang tadi approve gitu. Scientific approach. Oke. Ya ampun, kayak kita masih butuh satu dasawarsa lagi untuk ngobrol karena seru banget ya. Next time. Oke, kalau gitu teman-teman, sebelum kita mengakhiri percakapan kita sama Mbak Didi, kita pengen Mbak Didi boleh memberikan satu ini deh pesan ya kepada para penonton. Wah, gue nggak ada pesan sebagai seorang ibu kekinian yang masih harus terus tune in sama generasi-generasi kekinian. Maksudnya pesannya ditujukan kepada siapa nih? Kepada yang menonton saja.
Ya nonton yang muda-muda begini apa yang buat gue Kan aku udah mereka aku deh. mending malu mau denger lu. Sama aku mendengarkan. Aku udah tua. Udah tua. Sama aku kalau gitu. Sama Gue sih teman-teman aku. nggak ada pesan gue, kecuali lo nanya sesuatu baru gue, bukan tipe yang menggurui gue sih, kecuali lo cerita sama gue terus baru gue bisa kasih advice. Tapi khusus pesan ya enggak lah. So tahu banget gue iya. gitu loh. Nggak apa-apa. Kepada penonton Komar ini, kita ngomongnya Komar, kode marketing. Oke deh, Apa ya? pesan ini deh, gimana cara menjalani hidup sehari-hari aja deh sebagai seseorang yang sudah melewati fase slow living. Nah, itu pertanyaannya. Sebenarnya fase slow living tadi kayak gue sama. Sebenarnya nggak bisa, sorry aja, tapi untuk kasus gue sih slow living ternyata nggak bisa terus-terusan juga gitu loh. Satu ya. Yes, I feel you, Mbak. Soalnya kita pacingnya udah kebiasaan cepet ya. Terus kita agak pelan, tapi kita kepengen cepat lagi. Urge untuk cepat lagi tuh ada, nggak bisa hilang. Go back to the industry. Welcoming. Oh gitu. Kita welcoming. Iya. Iya, jadi kerasa banget kok. Kerasa ya. Aduh, ini jadi jam berapa? Kok masih jam segini ya, ngapain gitu? Iya. Kok nggak produktif tuh kayak bersalah gitu ya? Gue kangen gitu loh, kangen untuk fase-fase itu. pacing yang lebih cepat hidupnya. Oke. Soalnya anak sekarang tuh lagi pengen berlomba-lomba slow living, Mbak. Ya nggak apa-apa kalau Tapi kayaknya enggak, jangan deh, Mbak. Kalau menurut aku sih pesannya jangan slow living. Bisa buat yang orang tuanya kaya. Itu aku udah X tuh. Udah X ya, aku orang tuanya kaya gitu. Atau yang maunya nanti hidup sendiri, cita-citanya nggak mau bersama pasangan atau aku juga X lah kalau gitu. Misalnya ada tuh yang gitu kan, iya kan, yang slow living itu. Terus apalagi ya, paling mungkin kalau anak muda paling yang kayak gitu. Iya, menikmati hidup cenah. Iya. Cara menikmati hidup kan beda-beda ya. Ada yang mencintai pace yang cepat, ada yang mencintai yang nggak banyak pressure. Gitu. Tergantung karakter masing-masing. Kalau bisa ya nggak apa-apa. Iya. Aku juga kalau gue sih enggak, lagi memang mau cepet. Tabungan udah habis, untuk slow living itu harus kerja lagi deh. Iya benar. Aku suka nih ritme earning spending saving gitu ya. Kayaknya balik hidup kan gitu-gitu aja ya, earning spending saving gitu. Jadi intinya gitu ya teman-teman Komar. Mau jalanin hidup slow living ataupun fast living gitu, it depends on your how you enjoy your life gitu. Kita tepuk tangan sekali lagi teman-teman yang 1000 ada di belakang ini. Kita akan kembali di Kode Marketing di next episode yang pastinya bakalan kedatangan narsum yang sama kecenya sama Mbak Didi. Thank you Mbak Didi. Sarangi. Thank you. Sarangi gitu. Bener-bener anak zaman sekarang begitu tuh.